Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah gak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Tetap bersabar, tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu. Oke, sobat muda, kembali hadir menemani Anda, saya Umar Abdullah dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan kali ini kembali hadir di ruang kamu, rubrik cerpen remaja Islami. Kali ini akan saya bacakan sebuah cerpen yang berjudul Yahweh Ai, karya Tulus Sajiwo. Sebuah cerpen yang sangat bagus, menggambarkan bagaimana satelit yang sangat canggih, yang bisa menjadi mata-mata, bahkan semut sekalipun bisa dimata-matai, dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk. Oke, yang jelas teknologi bisa dipakai oleh siapa saja, universal, tinggal apakah dipakai untuk suatu kebaikan atau suatu keburukan. Nah, beginilah jalan ceritanya. Mei 2008, New York City. Satelit ini dirancang oleh puluhan pakar dari berbagai benua. Setiap benua diwakili oleh minimal seorang saintis atau engineer yang menguasai di bidangnya. Investasi yang kami keluarkan untuk barang ini tidaklah sedikit, 20 triliun US dollar. Dibuat dengan tujuan yang mulia untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia di planet bumi. Saat ini peran teknologi informasi sangatlah maju pesat
bagaikan bola salju yang sulit dibendung. Bermacam kemudahan bisa kita rasakan saat ini akibat informasi yang kita dapati. Misi utama satelit ini membantu eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di planet bumi. Kesulitan yang kita hadapi saat ini masih susahnya mendeteksi sumber daya alam berupa mineral, barang tambang, gas, minyak bumi, dan sumber daya alam vital lainnya. Sebelum munculnya satelit ini, kita sulit dan seringkali gagal dalam mendeteksi sumber-sumber alam tersebut, sehingga memakan kerugian waktu dan biaya cukup besar, sementara kebutuhan semakin mendesak. Satelit ini juga mampu meramalkan dan menginformasikan kondisi cuaca di bumi dalam perubahan detik. Bahkan mampu mendeteksi seekor tikus yang berada di kedalaman tanah 100 meter, termasuk mampu mengetahui jenis kelamin dan usia tikus tersebut. Selain itu, satelit ini juga bisa membuat mapping atau pemetaan sebuah negara hingga detailnya, sekaligus mampu mendeteksi sebuah percakapan suami istri membicarakan masalah dapurnya. Bayangkan lagi, Anda pun sanggup mengakses data dan informasi-informasi tersebut hanya melalui ponsel Anda. Cukup dengan satelit ini, tanpa perlu menggunakan puluhan satelit untuk tujuan yang banyak dan bermanfaat. Demikianlah saudara-saudara, saya rasa cukup sekian. Mari kita manfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya dengan disempurnakan oleh undang-undang yang mengatur penggunaannya serta digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Satelit ini dapat menjadi roti atau nuklir bagi manusia. Wassalam. Sobat muda, Profesor Abdus Salam, 66 tahun, mengakhiri pidatonya di depan Kongres Asosiasi Antariksawan Seluruh Dunia. Ia kembali duduk di kursinya bersebelahan dengan asisten penelitiannya, Profesor John Owen. Di sebelah kanannya berturut-turut Jenderal Karp, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, dan Kepala Dana Proyek, Mr. Adam Smith. Di belakang mereka terpampang layar LCD ukuran raksasa yang menampilkan gambar satelit bertuliskan Yahweh I, berbentuk udang laut raksasa dengan latar belakang galaksi Bima Sakti. Sobat muda, sementara itu, di sebuah daerah pegunungan yang sejuk dan indah di kawasan Institut Teknologi Antariksa Florida, nampak sibuk puluhan ilmuwan dan insinyur dari berbagai benua lalu lalang dengan pakaian serba putih. Mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dering telepon menyapa telinga ilmuwan Asia yang bermata sipit. Assalamualaikum Akhi Wijaya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bagaimana programnya? Sudah dapat dicoba? Terdengar suara wanita dari speaker telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik saja. Begitupun dengan program kita. Saat ini sudah sempurna semua. Tinggal saatnya mencoba kembali besok bersama Profesor Sapa Wijaya. Gimana kabar Anda, Ukhti Dawi? Semoga rahmat Allah bersama Anda. Lanjut Wijaya. Alhamdulillah saya baik sekali hari ini. Amin. Jawab wanita yang ternyata bernama Dewi. Ukhti, bagaimana jika nanti malam kita ke rumah Profesor Abdus Salam? Di sana kita bersama sholat hajat agar misi peluncuran satelit ini berhasil, sekaligus ada yang harus kita bertiga perbincangkan. Insya Allah akhi. Sobat muda, keduanya merupakan kawan senegara dan sebenua. Wijaya, nama lengkapnya Antonius Wijaya. Setelah masuk Islam, namanya berganti Ahmad Wijaya. Pernah menjuarai Olimpiade Fisika dan Matematika se-Asia tingkat SMU. Dengan kecerdasannya inilah ia mendapatkan beasiswa melanjutkan studinya. Pilihannya jatuh pada jurusan ilmu komputer di Institut Teknologi Antariksa Florida, sekaligus atas permintaan Asosiasi Antariksawan Dunia. Wijaya berdarah Cina Jawa. Ayahnya seorang pengusaha kebun kopi di daerah Semarang, sementara ibunya Jawa Semarang. Mereka awalnya keluarga Nasrani yang patuh, namun hidayah Allah rupanya berkenan mampir ke rumah orang tua Wijaya. Sementara Dewi adalah muslimah dengan jilbabnya yang rapi. Dahulunya adalah seorang mahasiswi yang aktif dan jenius di sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kejeniusannya khususnya ilmu fisika, spesialisasi fisika kuantum yang hitungannya sangat kusut dan kompleks, sanggup ia pecahkan. Ia pun sanggup menyelesaikan sarjananya dalam waktu 2,5 tahun.
dan langsung mendapatkan tawaran beasiswa di lembaga NASA. Nama panjangnya Dewi Wulandari, anak seorang guru agama di kampungnya, mengenyam pendidikan Islam dan sains di kampusnya. Kecerdasannya ini akhirnya membawanya pergi ke negeri Paman Sam. Pukul 8 malam waktu Florida, Shin John Park 39, kediaman Profesor Abdus Salam, pria tua keturunan Palestina yang dibesarkan di Amerika. Kejeniusannya banyak disegani ilmuwan dunia. Bagi Dewi dan Wijaya, Profesor Abdus Salam dianggap sebagai ustadz sekaligus orang tuanya, sekalipun beliau adalah atasannya di proyek antariksa NASA. Profesor Abdus Salam hanya hidup berdua dengan sang kekasih, istri tercinta. Allah ternyata sampai saat ini belum memberikan mereka keturunan. Sang istri, seorang warga Muslim Amerika, bernama Wardah, juga seorang ilmuwan, namun sudah mengundurkan diri. Sobat muda, tepat pukul 8:30, setelah mereka minum-minum kopi hangat, pertemuan mereka dimulai. Profesor, istrinya, dan 2 muridnya menuju sebuah ruangan rahasia. Ruangan tersebut berada di bawah tanah berlantai 2. Dirancang oleh mereka berempat, lengkap dengan fasilitas penelitian serta buku-buku yang lengkap, layaknya laboratorium modern saat itu. Fasilitas keamanan yang lengkap dan terjamin membuat mereka lebih leluasa, sebab mereka menyadari betul akan kelicikan musuh mereka serta antek-anteknya yang juga kawan mereka sendiri dalam penelitian di lembaga NASA. Sobat muda, disinilah mereka bicara dan membahas masalah kaum muslimin dan keislaman, serta penelitian sains dan satelit mereka. Mereka membahas hal-hal rahasia menyangkut proyek satelit, serta strategi menghadapi kelicikan dan kejahatan kaum barat dan Yahudi, serta membahas masalah rahasia mereka. Di ujung pertemuan itu, Profesor Abdus Salam membahas sekaligus memberikan pelajaran Islam kepada murid-muridnya itu. Muridku, perjuangan kita nampaknya masih panjang dan semakin berat. Belumlah seberapa perjuangan kita ini dibandingkan dengan perjuangan saudara kita di belahan dunia yang lain, apalagi dibandingkan dengan perjuangan para sahabat Rasulullah. Mereka rela menyerahkan seluruh jiwa dan raga mereka. Apalah artinya jika dibandingkan dengan kita? Namun, sementara hanya ini yang bisa kita berikan untuk Islam dan umat Islam. Begitupun halnya dengan kalian berdua yang sudah kuanggap sebagai anak dan muridku. Tetaplah di jalan Allah dan Rasulnya. Jangan engkau menyimpang darinya. Pesan dan anjuranku, segeralah kalian menikah agar perjuangan ini dapat dilanjutkan oleh generasi kalian. Insya Allah, benih yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus pula. Perjuangan ini harus dilanjutkan. Profesor Abdus Salam mengakhiri wejangannya. Sobat muda, keesokan harinya di ESMC, Eastern Space and Missile Center, pantai Florida, pukul 3 pagi waktu Amerika, peluncuran roket tak berawak yang membawa satelit Yahweh I segera diluncurkan. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dimulai. Sobat muda, beberapa saat kemudian satelit mulai diorbitkan. Mimpi mereka dan manusia akan segera terwujud. Kesuksesan tim peneliti NASA ini dirayakan dengan pesta pora di gedung laboratorium antariksa terbesar dan tercanggih di dunia itu. Sobat muda, lain halnya Dewi, Wijaya, Profesor Abdus Salam dan istrinya. Mereka mensyukuri karyanya dengan sujud syukur dan justru berkecil hati kepada Allah yang menciptakan mereka sehingga bisa menghasilkan karya tersebut. Sikap tawaduk mereka membuat rekan-rekannya semakin salut, walaupun ada yang merasa dengki dan benci juga. Keempat muslim itu ternyata memiliki kekhawatiran yang sama akan efek dan penggunaan satelit itu. Mereka sangat khawatir dengan antek-antek Yahudi dan Amerika. Pembacaan mereka berempat
akan penyelewengan fungsi satelit untuk kepentingan Barat dalam memata-matai kaum muslimin di dunia semakin nyata. Antisipasi yang mereka susun pada malam hari kemarin masih menimbulkan peluang kegagalan. Itulah kekhawatiran mereka berempat. Profesor Abdul Salam beserta istri dan kedua muridnya segera menuju kediamannya, menghindari pesta pora yang memabukkan itu. Gemuruh pesta bir, musik disko, serta tiupan trompet membuat kepala mereka pusing. Bagi mereka, saat ini adalah permulaan, bukan akhir. Pesta usai, semua staf pelaksana proyek, engineer, saintis, dan pejabat negara kembali ke posisinya masing-masing sambil melepas lelah. Sebagian ada yang langsung mengambil hak cuti kerja. Sobat muda, sebagaimana rencana Dewi dan Wijaya pada malam peluncuran satelit, mereka bertekad akan melangsungkan pernikahannya setelah misi peluncuran berjalan mulus. Alhamdulillah, rupanya Allah mengizinkan rencana suci mereka. Sementara itu, Profesor John Owen, Jenderal Clark, dan Mr. Adam Smith berkumpul di meeting room rahasia laboratorium NASA. Mereka membahas rencana busuk dan jahat mereka terhadap kaum muslimin, memanfaatkan kecanggihan satelit Yahweh. Mr. Smith dan Profesor Owen, sebagaimana tujuan kita bersama, kita ingin menguasai dunia di bawah bendera David Star, bintang David. Malam hari ini saya membawa misi dan amanat dari bos kita di USA dan Israel, yaitu menyusun masalah teknik pengalih fungsian satelit Yahweh. Program ini merupakan satu di antara banyak program kita yang lain. Kita memahami bahwa upaya mudah menguasai musuh kita saat ini adalah dengan memberi mereka hal-hal kenikmatan yang paling dekat dengan mereka. Kekayaan harta dalam segala bentuknya, kepuasan wanita dalam segala bentuknya, dan kekuasaan dalam segala bentuknya. Masih ingat kalian dengan deklarasi itu? Nah, upaya penguasaan semua itu sekarang sudah di tangan, tinggal dimainkan. Papar Jenderal Clark. Mr. Smith, saya tahu kompetensi Anda, kemampuan menghimpun dana dalam waktu singkat, lobi pengusaha internasional tak diragukan lagi. Begitupun Anda, Mr. Owen. Kecerdasan Anda luar biasa. Otak Anda jauh melampaui galaksi ini. Ini terbukti dengan berhasilnya proyek Anda. Lanjut Jenderal Clark. Baiklah, saya harapkan laporan saudara-saudara mengenai proyek kita. Silakan Mr. Smith. Jenderal Clark dan Profesor Owen, saat ini tugas saya telah nyaris sempurna. Lobi saya dengan pengusaha-pengusaha kelas dunia telah lolos. Mereka setuju memberikan uang mereka sebanyak yang kita perlukan dengan imbalan informasi yang kita berikan pada mereka. Hampir seluruh perusahaan pertambangan emas, radioaktif, perak dan sejenisnya, minyak dan gas dunia, semua sepakat akan memberikan dananya sebagian untuk program kita. Begitupun perusahaan telekomunikasi besar di bumi ini, perusahaan IT, elektronik, dan lain-lain, pokoknya siap. Uang tak masalah. Bahkan pengusaha senjata pun telah siap membantu. Para pialang saham siap memainkan perannya. Rekan-rekan ekonomi kita sudah siap dengan sederetan kertas di mejanya. Masalah dana berapapun Anda butuh, kami bisa berikan. Saya rasa cukup. Jenderal, dengan cerutu di mulutnya, dihisapnya dalam-dalam oleh Mr. Smith. Sekarang giliran Anda, Mr. Owen. Silakan, pinta Jenderal Clark. Saya sangat bangga dengan operasi kita kali ini. Semoga dunia menjadi milik kita bersama. Program saya 99,99% sudah beres. Sistem kontrol satelit sudah dapat dialihkan ke pusat NASA. Link kita kepada Pentagon dan Mossad sudah tersambung, tinggal dimainkan saja. Peta kekuatan musuh sudah kita susun rapi. Anda bisa lihat sendiri di sini Jenderal Clark dan Mr. Smith. Papar Profesor Owen menjelaskan programnya dengan bangga. Tapi tinggal 0,01% masalahnya, Jenderal. Kening Profesor Owen berkerut. Apa itu? Profesor Abdul Salam dan kedua muridnya yang brengsek itu, Wijaya si kambing sipit dan Dewi si manusia ninja, dan juga istri Abdul Salam. Mereka kelihatannya harus dihabisi. Jika tidak, mereka akan merintangi usaha kita. Profesor Owen mengungkapkan kegelisahannya.
Oke, kalau begitu masalah si Salam dan kedua cucunya aku saja yang ngurus. Dan tentunya sedikit minta bantuan Anda, Profesor Owen. Jenderal Clark menutup pembicaraan. Kediaman Profesor Abdus Salam. Sang profesor sedang merapikan pakaiannya bersama dengan istri tercintanya dan memasukkan ke dalam kopernya. Semburat matahari pagi merah merekah. Pasangan tua itu bergegas menuju mobil yang telah siap di depan garasi. Sopir pribadi yang sudah siap lalu membukakan pintu mobilnya. Sejurus kemudian, mobil BMW model lama dengan teknologi komunikasi terbaru meluncur menelusuri jalan bebas hambatan menuju Bandara JF Kennedy. Setelah hampir mendekati pintu tol, Profesor Abdus Salam merasa ada yang tertinggal. Rupanya ia lupa membawa hadiah yang akan diberikan kepada Wijaya dan Dewi. Niatnya untuk kembali terhalangi oleh jam penerbangannya. Terpaksa ia lupakan hadiah itu. Sobat muda, mendekati 300 meter dari pintu tol, terjadi keanehan pada sistem kendali mobil BMW itu. Mobil yang dirancang tim NASA itu memiliki sistem yang dapat dikendalikan langsung oleh satelit Yahweh AI. Profesor Abdus Salam mencoba mengambil alih kemudi dan mengunci sistem otomatisnya, namun gagal. Mobil melaju semakin cepat, BMW canggih dan penumpangnya itu kehilangan kendali dan blak! Boom! Mobil itu kemudian menabrak pintu keluar tol dan hancur beserta penumpangnya. Juli 2008, Depok, Indonesia. Acara pernikahan pun dimulai. Diselenggarakan di sebuah aula masjid di kawasan Depok, tak jauh dari kediaman orang tua Dewi. Di tengah berlangsungnya acara, telepon seluler milik Wijaya berbunyi. Halo, di sini Profesor Owen dari markas NASA. Mr. Wijaya, kabar buruk bagi Anda. Profesor Abdus Salam dan istrinya tewas. Kecelakaan dalam perjalanan menuju bandara. Halo Profesor Owen. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Wijaya penuh curiga. Sekali lagi firasatnya membaca ada tangan lain yang turut campur dalam masalah takdir ini. Kami belum tahu persis masalahnya, tetapi akan segera kami klarifikasi dan telusuri peristiwa ini. Baik, itu saja dari saya, Mr. Wijaya. Selamat berbahagia atas pernikahan Anda. Taman Pemakaman, Florida. Sobat muda, pagi itu acara pemakaman berjalan lancar secara islami di pemakaman khusus kaum muslimin di Florida, Amerika Serikat. Dewi dan Wijaya yang sudah kembali ke Amerika menuju mobil mereka. Tujuannya ke rumah dinas dekat lingkungan Florida Institute of Space Technology. Tiba-tiba mereka teringat pesan sang ustadz saat malam pertemuan itu, agar sepeninggalnya segera ia menuju rumah pribadinya. Diputarnya setir mobil menuju St. John Park 39. Kode pintu akses menuju rumah Profesor Abdus Salam masih ia ingat dalam benaknya. Kaki mereka berdua terhenti ketika memasuki ruang tamu. Bungkusan kado warna merah mencolok mata terletak di meja tamu. Teruntuk muridku tercinta, Dewi dan Wijaya, dari Abdus Salam dan istri. Sobat muda, dibukanya bungkusan itu, nampak benda mirip ponsel dengan tombol-tombol dan layar. Rupanya alat itu Mrs. Saver, sebuah alat yang sanggup menyimpan jutaan data dalam bentuk audio visual. Dibukanya file pesan dari ustadz mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridku tercinta, kami merasakan kontrak kami di dunia sudah berakhir. Oleh karena itu aku berwasiat kepada kalian, jika benar pembacaan kita mengenai Profesor Owen, General Clark dan Mr. Smith, maka kerjakanlah planning kita. Dariku sekian. Selamat berjuang.
wassalam. Sobat muda, mendengar wasiat profesor, mereka segera menuju ruang rahasia bawah tanah bangunan itu. Lampu dinyalakan. Mereka berdua mulai mendeteksi aktivitas penggunaan satelit Yahweh. Ternyata ruangan itu merupakan control room kedua setelah yang pertama di laboratorium NASA. Layar komputer 58 inci LCD memunculkan gambar satelit yang sedang beroperasi. Di sebelahnya, dengan puluhan layar 29 inci memunculkan hasil scanning dan monitoring satelit. Satu persatu mereka perhatikan. Layar nomor 9 memunculkan gambar yang tidak aneh bagi mereka berdua. Rumah Profesor Abdus Salam. Beruntung bagi mereka karena laboratorium tersebut telah dilapisi pelit timbal sehingga satelit tidak mampu mendeteksi ruangan tersebut. Sistem kontrol sementara di bawah kendali kontrol pusat NASA, sehingga mereka berpikir belum saatnya mengambil alih sistem kendali. Terlalu dini dan sangat berbahaya. Pentagon, Amerika Serikat. Bagaimana Jenderal Clark? Mereka sudah didapatkan? Suara Mr. Smith yang serak menuju telinga sang jenderal bengis itu. Sampai saat ini mereka belum bisa ditemukan. Entah di mana mereka sekarang. Mungkin Profesor Owen sudah bisa mendeteksi? Kembali Jenderal Curo itu bertanya kepada Profesor Owen. Nihil Jenderal, mereka sulit ditemukan. Di negeri kelahirannya pun sudah kami telusuri, namun hasilnya sama saja, nihil. Satu-satunya data yang kita dapati hanya mobil mereka yang diparkir di depan rumah Abdus Salam. Anda sudah tahu bukan Jenderal? Kosong. Jadi kita tunggu saja mereka hingga muncul. Profesor Owen menyela. Sementara itu, Amerika melancarkan kampanye anti-terorisme di berbagai negara, sekaligus dipandu oleh kecanggihan pengamatan satelit Yahweh yang disesalkan. Para pemimpin negeri Islam justru mendukung secara tersembunyi di balik makar Yahudi dan Amerika. Na'udzubillah. Sobat muda, sudah hampir 10 bulan lamanya pasangan Dewi dan Wijaya berada di dalam ruangan bawah tanah itu. Sementara persediaan makan sudah menipis, ditambah usia kehamilan Dewi yang sudah menua. Mas Wi, bagaimana programnya, sudah bisa diaktifkan? Tanya Dewi. Nampaknya sebentar lagi, tinggal tes beberapa kali lagi, kata Wijaya. Tiba-tiba, Mas, perutku mulus rasanya, kelihatannya sudah saatnya. Desis perih dan linu di sekujur tubuh Dewi memecahkan konsentrasi Wijaya yang sedang asik mengutak-atik senjata program komputer. Kenapa, Dek? Perutku, Mas, perutku. Aduh, gimana ini? Wijaya gugup dan gelisah. Keputusan yang sangat sulit baginya. Jika mereka keluar, sudah pasti akan tertangkap dan habislah rencana mereka. Sementara jika dibiarkan saja, istri dan anaknya dalam kondisi bahaya. Pengetahuan ilmu kedokteran Wijaya bisa dibilang nol. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sobat muda, dengan bertawakal kepada Allah, akhirnya Wijaya memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Dan rupanya Allah melindungi hambanya yang senantiasa membela agamanya. Tiba-tiba hujan begitu deras, diiringi badai dan petir yang dahsyat, mengakibatkan penginderaan satelit Yahweh mengalami gangguan fungsional, hingga menyebabkan kesulitan untuk mendeteksi pergerakan bahkan bangunan besar sekalipun. Allahu Akbar. Sobat muda, Wijaya menginjak pedal gas dalam-dalam. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah sakit yang sederhana namun bersih dan apik. Di rumah sakit inilah sang jabang bayi dilahirkan, sang penerus cita-cita pendahulunya, bocah harapan umat sebagaimana kedua orang tuanya. Dewi masih belum diperbolehkan beranjak dari tempat tidurnya. Pendarahannya yang banyak serta kondisi fisik yang tidak memungkinkan membuat dirinya terpaksa harus menginap. Ia menyadari akan bahaya besar yang mengancam diri dan bayinya. Namun, keimanan dan keikhlasan kepada Allah ternyata sanggup melenyapkan rasa takutnya. Bersabar ya, Dek. Wijaya ngasih semangat. Tapi Mas, bagaimana dengan Mas? Juga dengan saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Mereka juga dalam bahaya, Mas. Cepatlah Mas kembali ke lab, mumpung cuaca masih mendukung. Cepat Mas, aku dan bayi kita tidak apa-apa. Allah bersama kita, Mas.
cepatlah sebelum mereka mengetahui keberadaan kita. Ucapan itu keluar dari bibir pucat wanita tegar. Subhanallah. Sobat muda, air mata sepasang kekasih itu mulai menggelinding. Bibir keduanya bergetar. Kaki lelaki sipit berotak encer itu mulai menjauhi pembaringan sang kekasihnya. Perlahan tapi pasti, sosok tubuh itu hilang. Wajah pusat Dewi Wulandari masih tegar, tersenyum bangga pada suaminya. Dirinya mengucapkan puluhan doa bagi suami terkasih, mengiringi langkahnya berjuang di jalan Allah. Sobat muda, cuaca di luar berangsur-angsur mulai reda. Akibatnya, satelit Yahweh Ai mulai membelahkan matanya kembali. Profesor Owen kembali tersenyum pahit. Dipandanginya satu persatu tingkah laku manusia bumi. Tiba-tiba sorot mata tajamnya terfokus pada salah satu penghuni rumah sakit mungil di Florida. Dewi, oh Dewi, akhirnya mampus kau wanita jalang. Sumpah serapa ditambah senyum sinis keluar dari mulut Profesor Owen. Halo Jenderal Clark, kabar baik untukmu. Cepatlah kemari dan siapkan pasukan khususmu. Salah satu penghalang kita sudah aku dapati. Mari lihat dan saksikan ini, Jenderal. Baiklah, saya segera ke sana. Sobat muda, beberapa menit kemudian Jenderal Clark tiba di ruang kendali NASA. Ini datanya, Jenderal. Rumah sakit Peace for All, Jalan Greenland, Florida, ruang 26. Terima kasih. Tolong hubungi Komandan Talid di markas. Baik, Jenderal. Komandan Talid, di sini TZEZETH39. Habisi pasien ruang 26, Rumah sakit Peace for All, Jalan Greenland, Florida, Mr. Dewi. Oke? Jenderal Clark memberi instruksi. Siap, Jenderal. Perintah dilaksanakan. Sobat muda, tidak lama setelah itu muncul di layar monitor di ruang khusus NASA seorang berseragam dokter dengan tubuh kekar membawa jarum suntik dan sebotol amsul hipoklorit menuju kamar Dewi. Maaf Bu, saya tambah vitaminnya ya. Tanpa curiga Dewi mempersilahkan. Silahkan dok. Sobat muda, selang 2 menit di sebelahnya instrumen detak nadi menunjukkan siklus datar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang syahidah telah gugur. Jenderal, tinggal satu lagi nih. Kelihatannya mereka belum lama di rumah sakit itu. Itu artinya si Sipit Tengi Wijaya belum jauh bergerak. Bukankah daerah itu tidak jauh dari rumah si Salam? Sobat muda, Jenderal Clark yang penuh nafsu segera mendobrak pintu rumah di St. John Park 39. Seluruh lantai diperiksa dengan detektor logam. Hasilnya, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Bom TNT berkekuatan sedang mendobrak steel box, menghancurkan pintu masuk laboratorium bawah tanah rahasia yang berjasa itu. Wijaya terkejut, tetapi ia sekali lagi sudah membaca situasi. Tak ada jalan keluar dan tak sempat bagi dirinya untuk melarikan diri. Secepat kilat, pasukan khusus USA didikan Sinbad Israel mengepung dirinya dilengkapi senjata lengkap. Di belakang Wijaya hanya terdapat komputer dengan monitor masih menyala. Maaf Jenderal, Anda datang terlambat. Jari telunjuk Wijaya memencet tombol enter di keyboard komputernya. Walhasil, seluruh sistem kendali satelit Yahweh Ai di bawah kendali program miliknya. Secara otomatis pula, satelit itu bekerja mengontrol sistem pertahanan Pentagon dan markas militer Israel. Bisa saja sewaktu-waktu persenjataan mereka tidak berfungsi, bahkan menjadi senjata makan tuan. Wajah Jenderal Clark merah, hampir-hampir gosong. Revolvernya dicabut dari sarangnya dan dar! Satu mengenai kepala dan satu tepat di jantung pahlawan kita. Wijaya syahid. Rumah sakit Peace for All, Jalan Greenland, Florida diramaikan suara tangis bayi merah, bayi para syuhada. Allah bersamamu nak. Demikian tadi sobat muda, sebuah cerpen yang berjudul Yahweh Ai, sebuah satelit
yang disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat. Sangat bagus cerpen ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita. Yang jelas insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dari cerpen ini. Saya Umar Abdullah sebagai membaca cerpen mengucapkan terima kasih atas perhatian sobat muda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.